Pada podcast Info Indonesia TV kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai atau BHPP DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan. Langsung saja kita bertemu dan berkenalan Bang Jun Jati Patra SHMH. Selamat datang Bang Jun. Terima kasih undangannya. Semoga podcastnya lancar. Lancar, amin ya. Bang Jun ini juga seorang jurnalis mantan sekarang ya. Ada juga matang, biasalah. Seperti teman-teman yang lain. Ya. Oke, langsung saja Bang Jun Jati Patra. Kita melihat dinamika politik Partai Demokrat saat ini, terlepas dari koalisi Anies dan Caimin, itu sekarang kondisinya seperti apa? Ya, kalau menyikapi dinamika secara umum dan melihat dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak AHY, sepertinya dia dalam pernyataannya sudah mengikhlaskan, bahkan dia juga sudah mengucapkan selamat kepada Anies dan Caimin atas terjadinya koalisi itu. Dan meskipun yang saya lihat itu, meskipun dia mengikhlaskan, tetapi rasa sakit tidak bisa dilupakan. Itu katanya itu. Bagaimana dengan kadernya? Apakah juga merupakan? Kalau kader yang saya perhatikan, memang awal-awal terjadinya event tersebut atau terjadinya sesuatu beberapa hari yang lalu, itu memang sangat sakit juga ya, terasa bagaimana ya batin teman-teman kader sampai di mana-mana, bahkan termasuk di Palembang, di Sumatera Selatan itu memang tidak begitu terekspos, tapi penurunan baliho, ucapan-ucapan yang tidak mengenakan di medsos maupun di grup-grup itu yang luar biasa. Tapi sepertinya sekarang juga kita harus bisa menerima kenyataan itu kan. Sudah menerima kenyataan, artinya sudah keluar dari koalisi, tetapi tetap mendukung atau seperti apa deh? Kalau yang namanya sudah keluar, apalagi Ketua Umum kami sudah mengatakan tidak akan masuk lagi ke dalam koalisi itu, maka kader pun akan pasti mengikuti itu. Jikapun nanti dipaksakan ini, ya, Pak AHY memaksakan masuk ke sana, menurut saya, terutama saya sendiri kader, tidak akan bisa maksimal untuk membantu Anies Baswedan dan Caimin. Saya yakin sekali itu. Itu menurut saya. Nanti arah koalisinya kemana? Kalau sekarang belum. Sepertinya ada cooling down dalam beberapa hari ini. Karena sekarang secara bagi-bagi partai untuk parlementer itu kan sudah habis. Kecuali PKS yang selama ini bersama Koalisi Perubahan dan Persatuan keluar dari situ, si P3 juga masuk sana bersama dengan Demokrat, itu cukup untuk lolos untuk presidensial threshold itu. Kalau sekarang sudah habis, Bung, nggak ada lagi. Artinya belum ada mau arah kemana belum tahu. Sampai hari ini sebetulnya ada, tetapi ya kita tidak bisa membukakannya karena ada dua kemungkinan, paling kecuali muncul poros 4. Sekarang kan dugaan yang muncul di permukaan ini ada 3 poros. Porosnya Prabowo, porosnya Anies, dan porosnya Ganjar. Memang ada Puan Maharani berkomunikasi dengan baik dengan AHY, Ketua Umum Demokrat. Juga ada pihaknya Prabowo juga sudah berkomunikasi dengan Majelis Tinggi Pak SBY, Majelis Tinggi Partai Demokrat. Tetapi semua keputusan Ketua Umum itu tidak terlepas dari saran dari kader-kader bahkan sampai ke daerah. Contoh, menentukan apakah ini harus putus hubungan dengan Koalisi Perubahan yang sekarang Caimin dengan Anies Baswedan, itu pun sudah dipanggil semua teman-teman ketua-ketua DPD, dan disitulah keputusannya. Nanti akan dilimpahkan ke Majelis Tinggi. Oh, ini rekomendasi. Seperti itu yang kami perhatikan. Soal
Caimin dan Anies. Kalau pandangan Bang Jun, apakah Caimin bisa menambah suara Anies? Caimin menambah suara Anies. Menurut saya malah semakin ambruk. Ambruk. Karena Caimin sendiri sebetulnya tidak mengusung perubahan. Orang kalau mau kuat, dia harus bersanding. Timbang badan kalau mau bertanding, timbang badan. Soal menang kalah itu kan bukan kita yang memutuskan. Mungkin juga takdir menang kalah. Tapi kalau Caimin selama ini dia ada di dalam, biasanya selama ini dia ikut ke rombongan istana yang berkuasa sekarang. Lah sekarang dia bergabung di sini, apakah dia betul mau ikut perubahan atau dia mau sama-sama ingin merubah keadaan yang sudah ada? Saya rasa oportunis itu. Saya rasa Caimin itu memanfaatkan kesempatan. Lagian dia juga tidak berdaya ketika ditanya, kalau kamu tidak mau jawab sekarang, tidak usah berteguran dengan saya. Nah ini kan kata salah satu ketua partai itu kan lucu. Itu loh. Sementara kita Demokrat selama 2 tahun mulai membangun koalisi ini dari awal sampai sekarang ternyata hanya hancur dalam 2-3 hari saja. Itu kan sangat mengecewakan. Itu yang saya lihat, Bu. Menambah suara nggak? Tidak akan mungkin menambah suara, justru suaranya merosot. Dan saya yakin, kecuali PKS berjibaku dengan kuat. Sekarang kalau kita lihat bagaimana animo masyarakat menghadapi Nasdem sendiri. Cek saja di medsos. PKS PKS tidak ada yang mengatai, tidak ada yang membuli. Tapi kalau Nasdem lihat sendiri, kan di sini kan maker. Yang saya pikir-pikir, barangkali Surya Paloh ini mau jadi maker juga dia, mau jadi kingmaker. Mau ya. Baru mau barangkali. Artinya ini Anda melihat jebakan Batman ya? Saya rasa ini disengaja oleh kelompok tertentu, dimasukkan Muhaimin ke sana agar yang namanya kelompok perubahan tidak berdaya. Dan ini pendapat saya. Saya yakin